Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hari ini kita masih ada di dunia. Bersyukur hari ini iman kita masih ada di dada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita beramal. Mudah-mudahan dengan amal itu bisa menjadi bekal buat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 4 hal yang memang semua kita manusia pasti merasakannya. Yang pertama adalah kematian. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun malaikat Jibril alaihi salam pernah menyampaikan pesan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayit. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita pasti akan mati, oleh karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini, maka tugas kita adalah mempersiapkan kematian untuk bekal akhirat kita. Oleh karenanya orang-orang yang beriman ketika masih ada nafasnya, ketika masih ada kesempatan kehidupan untuk dirinya, maka yang difikirkan dalam otaknya adalah bagaimana mengumpulkan amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, hari ini kita masih di bulan Ramadan. Maka yuk mari, jangan sia-siakan umur kita di bulan Ramadan. Kita raih kesempatan ini untuk mengumpulkan amal-amal kita yang banyak. Baca Quran kita, mari kita khatamkan sama-sama. Zikir kita, tarawih kita, dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kuatkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita di bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, hal yang pasti akan ada dirasakan oleh semua manusia adalah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan pernah anggap orang lain itu buruk di mata kita. Dan kita jangan pernah merasa bahwa diri kita paling benar, merasa bahwa diri kita adalah yang paling suci. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik kesalahan adalah dia yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita buat salah, maka yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sahabat, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, dan kita adalah orang-orang pilihan itu. Kita berada di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka beruntunglah kita. Hari ini kita masih berada di bulan Ramadan dan hari ini kita berpuasa Ramadan. Maka mudah-mudahan dosa-dosa, kesalahan kita yang masa lalu Allah akan ampunkan kita. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang lainnya yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia, yang ketiga adalah kita semuanya pasti pernah menjadi bahan omongan, bahan ceritaan orang lain. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir ketika kita jadi bahan gunjingan. Jangan pernah khawatir ketika kita jadi bahan ceritaan orang lain. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru orang yang menceritakan aib kita, orang yang menceritakan keburukan kita, maka kita yang diceritakan, kita mendapatkan untung. Apa untungnya? Karena dosa-dosa kita diambil, dipindahkan kepada orang yang menceritakan kita dan pahala yang menceritakan kita untuk kita. Alhamdulillah, beruntung kita ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang lain. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita pun mesti banyak-banyak bisa menjaga lisan kita. Jangan pernah kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang mencelah, hal-hal yang melukai hati orang lain, atau bahkan kita menceritakan aib-aib orang lain, aib-aib saudara kita, aib-aib tetangga kita. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, Allah jaga perkataan kita dari hal-hal yang buruk. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia adalah masalah. Karena semua kita manusia pasti punya masalah. Boleh tunjuk tangan, boleh komentar, siapa di antara kita yang hari ini tidak punya masalah? Tidak ada. Semua kita pasti punya masalah. Oleh karena itu, ketika kita meyakini bahwa semua manusia punya masalah, maka kita akan tenang, kita akan rileks, karena sadar semuanya pasti punya masalah. Malah Islam mengajarkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah akan menguji kita sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, kalau ini sudah kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan tenang hidup, kita akan tenang menjalani kehidupan, maka kita akan tenang. Tidak ada pikiran untuk hal-hal yang buruk, apalagi sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah, jangan pernah risau terhadap kehidupan ini. Jangan pernah gelisah dengan kehidupan ini. Jangan pernah stres menghadapi problematika kehidupan kita. Karena semua kita pasti merasakan. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah kebahagiaan, ketenangan. Dan ketenangan itu akan bisa didapatkan dari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah pelihara iman kita, dan Allah istiqomahkan amal-amal soleh kita, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.